إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya rahimakumullah. Hadirin salat kita Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan beriman Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanyalah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami sudah menghargai mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dan biasa berupaya dan berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah-perintah. Takwa dalam hati kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, mohon pertolongan dan berdoa kepada-Nya, sehingga akan menimbulkan ketentraman di dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan intinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gembira adalah perasaan suka, bahagia, senang, dan kegembiraan yang muncul di dalam hati. Perasaan tersebut wajar muncul di dalam hati manusia. Namun dalam pandangan Islam, gembira itu bermacam-macam. Satu, ada gembira yang diperbolehkan. Dua, ada gembira yang dilarang. Ketiga, ada gembira yang dianjurkan, bahkan bertahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gembira yang pertama yaitu gembira yang diperbolehkan. Gembira yang diperbolehkan itu seperti gembira karena kelahiran anak, gembira karena mendapatkan nilai yang terbaik dalam melakukan ujian. Bagi petani, gembira karena turunnya hujan setelah kemarau yang panjang. Kemudian gembira karena musim panen yang berlimpah. Dan juga mungkin gembira karena bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman agar setelah sekian lama tidak berjumpa. Apa yang bisa
apabila pada momen-momen tersebut diperbolehkan selama tidak memicu kesombongan dan mendorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Pada saat gembira, saat mengalami peristiwa di atas adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan Rasulullah SAW pun mengalaminya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan momen tersebut. Lama qadima Ja'far Abi Thalib bin Abdul Hasan. Pada suatu hari sebelum nanti Rasulullah SAW Ja'far bin Abi Thalib pulang dari Habasyah. Setelah beberapa saat beliau tidak bisa. Di hari yang sama kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Milik orang Yahudi yang melanggar hukum tidak taruhan. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma adri bi ayyihima al-afraq bi fadlil khabari aw bi wujudi Ja'far." Kata Nabi SAW, "Aku tidak tahu aku gembira karena momen yang mana. Apakah aku gembira karena momen takluknya benteng Khaybar, ataukah gembira karena datangnya Ja'far?" Hadis riwayat Masalah muslimin rahimahullah wa rahimahullah. Beri yang kedua adalah gembira yang terlarang. Gembira yang terlarang contohnya adalah gembira melihat orang lain tertimpa musibah. Gembira saat terpenuhi hawa nafsu, gembira ketika berbuat maksiat, dan gembira ketika melakukan dosa-dosa. Apa yang disebutkan ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu kaum munafikin adalah tinggal satu hasanah itu. Tasawuf. Wa itu sendiri saja bisa berubah. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersemangat. Adapun jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Masalah muslimin Rasulullah SAW. Adapun gembira jenis yang ketiga adalah gembira yang dianjurkan. Perasaan gembira jenis ketiga ini selain diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendatangkan kenikmatan. Apa gembira tersebut? Yaitu bergembira dengan hidayah. Bergembira dengan hidayah yang dikatakan Allah kepada kita. Hidayah memeluk agama Islam, hidayah mengenal sunnah, hidayah bisa menjalankan amal soleh dan yang bisa menjalankan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu." Katakanlah bagaimana dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka butuhkan. Kurang-kurang bergembira. Maka bergembiralah dari sekian ratus miliar manusia yang pernah ada di muka bumi ini, kita dipilih Allah untuk memenuhi atas Islam. Bergembiralah karena dengan berislam peluang untuk masuk surga terbuka lebar di depan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang. Bergembiralah sebab dari sekian miliar kaum muslimin di dunia ini kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan begitu kita akan memperoleh kesempatan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW pada masa itu. Sabda Rasulullah SAW, "Inilah faradun alayya." Aku mendahului kalian ke telaga dan menyambut kedatangan kalian. Man waradahu sadaqah itu. Barang siapa yang sampai ke telaga itu, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk minum dari itu. Man sadaqah itu surbatan tamjadma bahkan abada. Barang siapa minum air telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah tahu selama. Namun akan datang kepada orang yang aku kenal dan mereka pun mengenalku,
namun mereka dihalangi dari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qala innahu minni." Mereka bagian dariku. Kenapa? Mereka mendekat kepada ini. Wa yuqal innaka la tadri ma badala ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak mengetahui setelah engkau meninggal dunia mereka telah berubah. Ajaran. Begitu mendengar jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumpah liman badala syirka." Berjauhlah orang-orang yang berubah ajaran agamaku setelah hadis riwayat. Aku berkata Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la ilaha ba'da wa ala alihi wa sahbihi. Bapak tabi'at ila yaumil masalah muslimin bergembira dengan hidayah yang dilimpahkan Allah adalah langkah awal untuk menghargai, untuk mensyukuri nikmat serta akan meringankan kita kembali. Sebaliknya, lupa, acuh tak acuh, cuek, abai dengan nikmat hidayah ini akan menjauhkan hati terasa sakit dan beban hidup terasa. Masalah muslimin makin barangkali di antara kita pernah mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin bagian SPP sekolah menumpuk, persediaan beras rumah menipis, gajian bersama, mencari pinjaman di mana-mana tidak ada, sehingga muncul perasaan, mengapa Allah memberi ujian untuk berlalu? Di mana kawan Allah? Dan bagaimana pertanyaan? Ketahuilah, sesatnya dada saat itu akan berkurang jauh apabila kita menyadari ternyata nikmat Allah kepada kita masih jauh lebih banyak dibanding ujian yang kita. Baik itu nikmat duniawi maupun nikmat akhirat. Tapi kita masih punya dua mata yang bisa melihat. Bukankah kita masih punya dua telinga yang bisa mendengar? Bukankah kita punya mulut yang bisa berbicara? Bukankah kita masih punya dua kaki yang bisa berjalan? Kita masih punya istri, punya suami, punya anak, ayah, ibu, keluarga yang sehat. Ini baru sebuah nikmat duniawi. Belum nikmat-nikmat akhirat. Bukankah kita masih beragama Islam? Bukankah kita masih bisa menunaikan sholat lima waktu? Bukankah kita masih mampu untuk membaca Al-Quran? Bukankah kita masih punya Allah yang tidak akan pernah bosan untuk mendengar doa permohonan dan ingat, jika tidak ada lagi bahu tempat kita bersandar, sungguh akan selalu bersedia lantai untuk berdoa. Hada wa sallallahu rahimahullah ala sallallahu kama amara Rabbuna wa qala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma shalli ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim Rabbana atina fid dunya hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خير الهدي هدي محمد.